Pelatih China Branko Ivankovic hina timnas Indonesia usai soroti pemain naturalisasi yang marak ikut bergabung ke dalam skuad timnas Indonesia. Usai nyinyir singgung pemain naturalisasi timnas Indonesia, kini takut sampai begini. Namun sebelum kita bahas videonya guys, seperti biasa syarat nonton video di channel ini, subrek, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru setiap hari. Jika sudah subscribe, aku ucapin thank you guys, and mari kita lanjut. Pelatih timnas China, Branko Ivankovic, mengirim cywar untuk timnas Indonesia jelang bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 5 Juni mendatang. Pelatih asal Kroasia itu memberikan pandangannya mengenai kualitas skuad Garuda. Untuk diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi China pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di SUGBK pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Jelang laga tersebut, Ivankovic menilai bahwa secara historis Indonesia belum memiliki fondasi tim yang kokoh di level internasional. Pendapat tersebut disampaikan sang pelatih dalam wawancara dengan media China, Sohu, pada tanggal 21 Mei kemarin. Namun, Ivankovic juga menekankan bahwa ada faktor lain yang membuat timnas Indonesia terlihat berbahaya saat ini. Salah satunya adalah kehadiran sejumlah pemain naturalisasi. Indonesia bukan tim dengan fondasi tradisional yang kuat, tapi kehadiran pemain-pemain naturalisasi membuat mereka sulit untuk dihadapi, ujar Branko Ivankovic. Ivankovic juga menekankan bahwa ada faktor lain yang membuat timnas Indonesia terlihat berbahaya saat ini. Salah satunya adalah kehadiran sejumlah pemain naturalisasi. Indonesia bukan tim dengan fondasi tradisional yang kuat, tapi kehadiran pemain-pemain naturalisasi membuat mereka sulit untuk dihadapi, ujar Branko Ivankovic. Masa depan Branko Ivankovic terancam jelang hadapi timnas Indonesia. Nasib Branko Ivankovic berada di ujung tanduk menjelang laga penting China melawan timnas Indonesia. Media China, 163.com, melaporkan bahwa posisi Ivankovic terancam jika China gagal meraih hasil positif. Saat ini, China berada di dasar klasemen grup C dengan koleksi 6 poin dari 8 pertandingan, terpaut 3 angka dari Indonesia yang menempati posisi keempat. Kekalahan dari Indonesia akan menutup peluang China untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bahkan jika bermain imbang, mereka masih harus berharap Indonesia kalah telak dari Jepang di laga terakhir dan di saat bersamaan, China mesti menang besar atas Bahrain. Namun, skenario itu hanya akan membawa China ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila gagal menembus fase tersebut, Ivankovic dipastikan kehilangan jabatannya sebagai pelatih tim nasional. Jika tim China gagal mencapai babak playoff, maka kontrak Ivankovic akan otomatis berakhir, dikutip dari laman 163.com. Lebih dari 30 pemain senior juga dipastikan tersingkir dari proyek tim nasional, tulis 163.com. Sumber yang sama bahkan menyebut bahwa Asosiasi Sepak Bola China, CFA, telah menyiapkan calon pengganti Ivankovic. Rencana ini disiapkan menyusul 3 kekalahan beruntun yang diderita China di ajang kualifikasi ini. Jika pemecatan itu terjadi, Ivankovic akan menjadi pelatih kedua yang kehilangan jabatan usai berhadapan dengan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi ini. Tim besutan Patrick Kluivert memang memiliki posisi lebih rendah dibanding China di ranking FIFA. Akan tetapi, pada laga ini, tim Merah Putih sedikit lebih diunggulkan karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah status tuan rumah yang dimiliki oleh Sandy Walsh DKK. Lalu, Indonesia juga berada di posisi yang lebih baik daripada anak asuh Branko Ivankovic di klasemen sementara grup C. Pasukan Garuda saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan 9 poin. Sementara Wang Dalei DKK ada di urutan ke-6 atau posisi terbawah klasemen usai hanya mengumpulkan 6 poin sejauh ini. Faktor terakhir adalah komposisi pemain yang dimiliki oleh kedua tim. Beberapa hari lalu, Patrick Kluivert telah memanggil 32 nama untuk masuk skuad sementara tim Garuda. Soal banyaknya pemain keturunan, mereka bahkan menyebut PSSI seolah-olah membuat Biro Imigrasi Belanda tersendiri di tim tersebut. Pasalnya, beberapa pemain keturunan yang dimiliki oleh timnas lahir dan tumbuh besar di negeri kincir angin.
Hal ini membuat skuad Garuda layaknya mendapat bantuan dari Eropa untuk memenangi laga mendatang. PSSI seakan-akan membangun Biro Imigrasi Belanda, tulis Sohu. Sebanyak 18 pemain naturalisasi yang dipanggil oleh Romeni, Tom Haye, dan Eliano Reijenders-Del semuanya lahir di Belanda dan lebih mirip postur orang Eropa. Tapi siapa yang menyangka mereka sangat senang dengan Indonesia? Lanjut laporan tersebut. Sementara itu, Sohu mengatakan bahwa kondisi ini berbanding terbalik dengan tim Naga. Untuk saat ini, tak banyak pemain keturunan mereka yang tampil prima.